Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Kristi Lutfiaviani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Instruksi dalam Learning Management System. Lakukanlah refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran Anda hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. Tugas yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Tugas yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Guru harus mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, bagaimana mereka mengajar, dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas dan merupakan hasil dari proses mencoba, refleksi, dan kemudian membuat penyesuaian di kelas dilakukan secara terus-menerus untuk dapat mengakomodasi keragaman peserta didik. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Seperti apa saja kegiatannya? Yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal. Selanjutnya, guru dapat mengamati perilaku murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang sudah dilakukan oleh guru, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya, dan berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 hal yang dapat didiferensiasikan, yaitu konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten yakni jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Selanjutnya, diferensiasi proses yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran. Itu semua harus dengan mempertimbangkan sejauh mana diferensiasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dalam tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tugas yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana pula Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Sesuai pengetahuan yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman, bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu antara kurikulum dan murid. Kurikulum termasuk di dalamnya adalah isi kurikulum itu sendiri, terdapat capaian pembelajaran,
tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Selanjutnya, murid berbicara tentang kesiapan belajar murid, minat dari murid, dan profil belajar atau gaya belajar dari murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi mengenai 5 keputusan yang masuk akal. Yang pertama, keputusan dalam menentukan tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Tentunya dengan melihat kurikulum di mana di dalamnya terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Selanjutnya yang keputusan kedua mengenai mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan melihat kesiapan belajar murid, minat yang dimiliki murid, dan gaya belajar murid. Selanjutnya keputusan yang ketiga yaitu asesmen yang berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Dan yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana kaitan modul 2.1 ini dengan modul lainnya di dalam pendidikan guru penggerak? Bahwa sesuai dengan modul 1.1, filosofis Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Visi guru penggerak adalah pandangan atau tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan nilai guru penggerak yaitu ada nilai kolaboratif, reflektif, mandiri, inovatif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Selanjutnya, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being, ekosistem pendidikan di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan melakukan diferensiasi maka akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi, muara dari semua modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak ini adalah menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon saran dan kritik yang membangun untuk tugas saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.